Kita mulai dengan sebuah cerita. Jadi hidup dua orang cowok yang seumuran. Yang satu namanya Max, yang satunya lagi namanya Rizal. Mereka usianya sama-sama 30 tahun. Mereka sama-sama berprofesi sebagai wirausaha atau punya bisnis sendiri. Suatu ketika ada resesi ekonomi yang ngebikin mereka harus gulung tikar. Nggak ada opsi lain. Mereka bangkrut dan harus putar otak untuk terus bisa survive. Nah, tapi ini yang menariknya. Ada perbedaan jelas di gimana respon Max dan Rizal saat ngadepin realita super duper menyakitkan kalau bisnis yang mereka jalanin gak bisa survive. Max putus harapan, bingung mau ngapain, depresi, tidur gak bisa, makan gak nafsu, ditenangin sama temen atau keluarganya gak mempan. Ngapa-ngapain pokoknya jadi gak enak bagi si Max ini. Gimana respon Rizal? Beda banget sama Max. Rasa kecewa pasti ada, tapi si Rizal ini gak menjadikannya berlarut-larut. Rizal gak terlarut sama emosi. Rizal gak meresponnya secara emosional. Rizal berusaha merespon ketidakberuntungan yang dialaminya ini dengan kepala dingin. Sebulan berlalu sejak bangkrut. Max masih uring-uringan di kasur. Sementara Rizal udah move on. Rizal udah bikin plan mateng buat bisnis selanjutnya yang mau dia jalanin. Sekarang pertanyaannya, kenapa Max jadi hancur sementara Rizal kayak nggak terpengaruh? Jadi ini penyebabnya. Max dari kecil lahir di keluarga kaya. Hidupnya dari kecil sampai dia berusia 30 tahun gak pernah sama sekali ngalamin kesusahan. Sekolahnya di sekolah internasional, kuliah di luar negeri, full dibayarin sama orang tua, gak perlu cari kerja karena tinggal ngelanjutin usaha bapaknya. 30 tahun hidup gak pernah sama sekali Max ngalamin struggle. Semuanya easy dan comfort. Apapun yang dia pengenin bisa didapetin semudah ngebalikin telapak tangan. Rizal sebaliknya. Terlahir di keluarga pas-pasan, kuliah sambil nyambi kerja karena orang tua belum sanggup harus bayar semua, udah pernah coba dagang ini, dagang itu, bikin bisnis ini, bisnis itu, trial and error, gagal puluhan kali, sampai akhirnya di bisnis yang dia bangun di usia ke-27, survive. Terus bangkrut lagi di usia Rizal yang ke-30. Nah, sekarang lo kebayangkan, kenapa Rizal tetap strong sementara Max hancur lebur? Karena Rizal udah menempa dirinya jauh-jauh hari sebelum peristiwa kebangkrutan itu. Bagi Rizal, bangkrut hal biasa, karena dia udah puluhan kali ngalaminnya. Sementara Max, yang hidupnya gampang terus, kebangkrutan menjadi momen pertama kalinya dia ngalamin kesusahan. Jelas Max hancur lebur karena dia nggak ada bekal pengalaman sama sekali dalam mengatasi kesulitan. Pengalaman adalah akar penyebabnya di sini. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan gimana sih caranya supaya gue punya mental se-strong singa, lo harus meniru jalan hidupnya si Rizal tadi. Trial and error, terbiasa sama kegagalan, terbiasa sama rasa sakit, kecewa, dihianatin, dicemooh orang, ditolak. Lo harus start taking action dan ngelakuin sesuatu yang challenging. Gak perlu insecure nanti lo gagal atau gimana, karena ini malah demotivasi lo untuk segera take action. Anggap aja sukses atau gagal itu bonus, yang penting lo ngelakuin. Gagal malah sebenarnya bagus, karena semakin sering lo gagal, semakin be aja lo ngelihat kegagalan itu. Mental yang kuat adalah kondisi di mana lo udah adapt sama situasi sulit, sehingga lo ngelihatnya ya kayak makanan sehari-hari, udah biasa. Jadi, hiduplah seperti Rizal, selagi masih muda. Koleksi kegagalan sebanyak-banyaknya, habisin jatah gagal lo di masa muda.